Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillah, warahmatullahi wabarakatuh. alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Di kesempatan yang berbahagia ini, tepat di Jumat Berkah, saudara pemirsa, tentunya sudah sepatutnya kita mengucap syukur dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala atas serangkaian nikmat dan juga segala keistimewaan yang dicurahkan kepada kita semua. Di kesempatan yang berbahagia ini pula kita kirimkan salawat dan salam kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita semuanya dapat berkumpul bersama beliau di surga Firdaus insyaallah. Dan hari ini temanya menarik sekali, bagaimana ini tidak akan pernah terlewat dalam kehidupan kita. Mungkin kalau bacaan-bacaan lain bisa saja tidak kita sebutkan, tapi surah yang satu ini wajib dan memang akan selalu ada dalam kehidupan kita sebagai seorang umat muslim dalam sehari semalam, kecuali mungkin yang sedang tidak melaksanakan karena ada entah itu haid ataupun hadas seperti itu. Tetapi terlepas daripada itu semua, kita akan mengulas. Tadi temanya, mohon izin saya perkenalkan dulu guru kita pada kesempatan ini, saudara. Selamat datang kembali Bapak Abdullah SAG MPD yang merupakan Ketua Forum FKMPM Kota Parepare. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat ya Pak Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, ini tema Pak Ustadz keutamaan surat Al-Fatihah. Tapi kalau saya mau bikin sedikit judulnya itu lebih ini ya, ajaibnya surah Al-Fatihah dan bagaimana kemudian kita mengamalkan. Dan kita lihat apa yang terjadi dalam kehidupan kita jika kita mengamalkannya. Silakan. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Para pemirsa TV Peduli yang sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan izinnya jualah sehingga kita masih dipertemukan pada layar TV Peduli pada pagi hari ini. Semoga kita senantiasa mendapatkan curahan rahmat, hidayah dan bimbingan petunjuknya sehingga kita senantiasa istiqomah dalam melaksanakan perintahnya dan istiqomah juga dalam meninggalkan larangannya. Amin, amin. Adapun tema pembahasan kita pada pagi hari ini adalah tentang keutamaan suratul Fatihah. Kenapa saya mengangkat ini? Mungkin nanti di dalam pemaparan saya minta kepada guru-guru kami, para kiai, para ustaz yang sempat menyaksikan TV Peduli, jika ada hal-hal yang kurang atau keliru tolong disampaikan kepada kami supaya kami tidak melanjutkan kekeliruan itu. Ya. Ini kenapa mengangkat suratul Fatihah? Kita melihat suratul Fatihah bahwa terdiri dari 7 ayat, 29 kalimat, 131 huruf. Namun pendapat yang kedua ada yang mengatakan 7 ayat, 25 kalimat dan 125 huruf. Yang turun di Mekah. Ini yang pertama barangkali yang diajarkan oleh orang tua kita atau guru mengaji kita adalah suratul Fatihah. Ya. Pada saat kita mengenal surah pertama, mungkin suratul Fatihah inilah yang pertama kita kenal sejak kita belajar mengaji sama guru-guru kita. Sehingga dengan menganggap bahwa kita sudah menghafal di luar kepala karena sudah seringnya kita baca dan boleh dikatakan sudah mendarah daging dalam diri kita. Maka perlu bukan hanya sekedar menghafal, tapi perlu juga memahami apa kandungan dan keistimewaan daripada suratul Fatihah. Olehnya itu kami sedikit bercerita bahwa ada sahabat Rasulullah bernama Ubay bin Ka'ab. Dia mengisahkan kisahnya yang pernah dialami. Ketika dia berada dalam masjid, dia dipanggil oleh Rasulullah, ya Ubay. Tapi ini Ubay lagi sholat. Dia hanya menoleh tapi tidak menyahut. Tapi setelah dia selesai sholat langsung cepat-cepat menghadap pada Rasulullah, ya Rasulullah, mohon maaf tadi saya dipanggil, saya hanya menoleh tidak mendatangi Rasul karena saya lagi sholat. Jadi apa itu? Rasulullah menyampaikan kepada sahabat ini bahwa
saya ingin memberitahukan kepada Anda surah yang terbesar dalam Al-Quran sebelum kita keluar dari masjid. Di saat itu Rasulullah memegang tangannya Ubay. Jadi kalau kita menghayati kisah ini, pertama memegang tangannya Ubay berarti Rasulullah dengan sahabatnya boleh katakan kayak tidak ada sekat pemisah antara seorang pemimpin, seorang nabi, seorang rasul dengan sahabatnya ya. Dia pegang tangannya Ubay sambil berjalan menuju ke pintu masjid. Jadi Ubay ini sengaja memperlambat jalannya karena dia mengatakan tadi Rasulullah, saya akan menyampaikan surah yang terbesar dalam Al-Quran sebelum keluar dari masjid. Ini sudah mendekati masjid, pintu masjid, sudah hampir keluar. Kemudian Ubay memberanikan diri, ya Rasulullah, apa tadi yang mau disampaikan kepada aku ya Rasul? Apa kata Rasulullah? Apa yang Anda baca setiap sholat? Kata Ubay, tentu saya membaca suratul Fatihah ya Rasulullah. Dia kata Rasulullah, itulah suratul Fatihah, surah yang terbesar dalam Al-Quran. Kenapa dikatakan Al-Fatihah? Karena pembuka. Kita membuka Al-Quran, pasti pertama yang kita temui adalah suratul Fatihah. Ketika kita sholat, pasti yang pertama kita baca suratul Fatihah. Dan dikenal juga sebagai Ummul Quran. Induknya Al-Quran. Juga dikenal sebagai Ummul Kitab, induknya segala kitab yang pernah diturunkan oleh Allah dan Rasulnya. Dan sebagai Al-Quranul Azim, Al-Quran yang sangat besar. Ya. Jadi kata Imam Bukhari bahwa dikatakan Ummul Quran atau Ummul Kitab karena kandungan isi daripada seluruh isi kitab Al-Quran, misalnya 30 juz 114 surah, 6.600 sekian ayat, kemudian kitab-kitab yang sebelumnya itu terdapat isi kandungannya di dalam suratul Fatihah. Begitu besarnya kandungan suratul Fatihah. Yang kita baca selama ini hanya kita membaca saja. Hanya kita karena terbiasa menghafal dan menghafal, tapi tidak pernah memahami, tidak pernah ada upaya untuk mengetahui apa sih kandungan dalam suratul Fatihah. Al-Fatihah juga bisa menjadi ar-ruqyah, alat pengobat, jampi-jampi, ya, asyifa, seperti obat. Jadi seorang ada kisah salah sahabat dalam perjalanan menuju pulang ke Madinah, kemudian kebalaman di jalan singgah bermalam di satu kampung. Tiba-tiba kampung itu kepala sukunya dipatuk ular. Maka datanglah anak buahnya ini sang kepala suku untuk mencari siapa bisa kira-kira mengobati kepala sukunya ini. Maka ditemuilah sang musafir tadi ini di dalam satu gubuk untuk diminta tolong untuk mengobati kepala sukunya. Maka berdirilah salah seorang di antara mereka, ada beberapa orang. Sahabat yang lain yang tinggal heran, memangnya teman sahabat itu bisa mengobati ya? Kalau dia langsung saja mengatakan, iya, saya menuju ke rumahnya. Pada selama ini kita tidak tahu bahwa dia pintar berobat. Pergilah sang sahabat ini ke rumah kepala suku tadi. Jadi apa yang dia bacakan adalah suratul Fatihah. Dia bacakan suratul Fatihah, diminumkan airnya, kemudian setelah itu alhamdulillah dengan asbab itu sang kepala suku sembuh dari penyakitnya. Maka disitulah ketika dia pulang diberikanlah hadiah begitu banyak, 30 ekor kambing. Sahabat yang lain mengatakan kita bagi itu hadiahnya. Tapi ini sahabat tadi yang mengobati, jangan dulu sebelum kita bertemu Rasulullah. Apa ini halal atau tidak ini? Ya. Jadi setelah kembali ke Madinah sampai kepada Rasulullah, oh ya Rasulullah, apakah betul itu suratul Fatihah bisa jadi obat? Kenapa? Karena dari perjalanan seperti ini kisahkanlah bahwa saya tadi diminta tolong dan saya bacakan suratul Fatihah. Kata Rasulullah, memang suratul Fatihah itu adalah bisa menjadi obat. Jadi kemudian suratul Fatihah juga merupakan cahaya. Jadi ketika Rasulullah bersama malaikat Jibril duduk di Gua Hira, tiba-tiba mendengarkan suara gemuruh seperti ada suara lebah yang bergemuruh. Kata malaikat Jibril, ya Muhammad, pintu langit lagi terbuka, tidak pernah terbuka sebelumnya. Maka turunlah salah seorang malaikat mendatangi Rasulullah yang mengatakan, ya Muhammad, bergembiralah
Karena Allah telah memberikan Anda 2 cahaya. Rasulullah bertanya, cahaya apa tuh ya malaikat Allah? Kata cahaya itu adalah pertama suratul Fatihah, yang kedua akhir surat Al-Baqarah. Ya bayangkan. Jadi itu semua mengandung cahaya. Jadi orang yang membaca suratul Fatihah itu dengan harus penuh penghayatan. Inilah kenapa kami coba mengangkat ini begini. Ketika kita biasa mengikuti acara, apakah dalam sholat berjamaah atau misalnya dalam acara seremonial, kadang kan pembaca doa mengatakan Al-Fatihah, ya. Kadang bacaannya dalam waktu sekejap sudah sampai walau dalin kan. Padahal dalam suratul Fatihah ini ternyata mengandung doa yang luar biasa. Ya, mengandung doa yang luar biasa. Rasulullah pernah menyampaikan bahwa tidak sah salatnya salah seorang di antara kalian jika tidak membaca suratul Fatihah. La salata liman la yaqra'i Fatihil kitab. Jadi tidak ada salat bagi orang tidak membaca surat Fatihah. Ketika Imam Abu Hurairah ditanya, bagaimana kalau saya makmum? Di belakangnya imam. Kata Imam Abu Hurairah, sekalipun kita makmum, kita membaca dalam hati. Begitu pentingnya suratul Fatihah. Kenapa? Karena kata Allah, suratul Fatihah ini terbagi 2. 3 ayat bagian saya, ayat 1 sampai 3 bagianku, ayat keempat adalah saya bagi 2. Ya, bagi 2 dengan hambaku, saya separuh, hambaku separuh. Kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kemudian ayat yang ke-5 sampai yang ke-7, karena ada sebagian ulama mengatakan kalau tidak masuk basmalah dalam suratul Fatihah, maka surah yang ayat yang ke-7 adalah ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jadi ketika kita membaca ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus, jalan yang ridha ya Allah. Dan di sini bukan hanya ucapan, tapi hati harus ikut berdoa. Ya, karena kata Allah, jika siapa yang membaca ayat ke-5 dan seterusnya itu milik hambaku semua. Apa yang diminta saya akan beri. Jadi apa yang diminta oleh hambaku saya akan beri. Jadi seakan kandungannya di sini adalah ketika kita membaca ayat ini harus hati kita ikut berdoa dan meminta apa yang kita minta. Ketika kita membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kita harus konsentrasi hanya kepada Engkau yang menyembah dan kepada Engkau yang menolong, minta pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan kami ke jalan yang lurus. Jalan yang lurus yang maksud sini oleh ahli mufassir adalah jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita ini sejak bangun tidur sampai akan tidur lagi, senantiasa kita berada dalam peperangan. Arti peperangan di sini adalah melawan hawa nafsu yang senantiasa mendorong kita melakukan pelanggaran-pelanggaran kepada Allah dan Rasulnya. Selalu ada memprovokasi kita untuk melakukan suatu keburukan. Makanya kita sebenarnya dalam hidup itu selalu berperang. Ya, makanya Rasulullah mengatakan musuh yang terbesar sesungguhnya bukan di dalam peperangan, tapi yang ada di dalam jiwamu itu adalah nafsu. Itu musuh yang sesungguhnya. Dan sebentar lagi kita akan memasuki medan perang kurang lebih sebulan. Ya, sebulan lagi. Ya. Tapi kalau saya Pak Ustadz, perang melawan hawa nafsu di bulan Ramadan ya, kita kan menahan haus, menahan lapar, tidak melakukan hubungan dengan meskipun itu dengan pasangan kita ya, gitu seperti itu di siang hari. Tapi salah satu yang mungkin ini pertanyaan para netizen dan pemirsa adalah salah satu perang yang paling sulit adalah perang batin. Ya, iya. Perang batin, tidak diapa-apai, merasa diapa-apai. Ini yang seperti gitu kan. Orang cuma berbicara apa, orang memposting sesuatu di media sosial, dia merasa tersinggung. Iya. Kemudian dia perang batin, dia posting di media sosial. Iya. Bagus kalau dia sudah menyiapkan jawaban kalau ada yang bertanya. Iya. Kenapa? Nah, ini sampai ada yang mengatakan begini, guyon di media sosial ini Pak Ustadz mengatakan, wah Bapak Ibu kalau tidak bisa bermedia sosial main ular tangga saja. Iya. Karena kalau ular tangga ada yang susah. Anda kalau media sosial semua bisa membaca dan bisa mengkonsumsi itu dengan definisi mereka masing-masing. Ada yang positif, ada yang negatif. Nah, kembali ke persoalan perang batin Pak Ustadz. Al-Fatihah dengan segala keutamaannya
sekarang masyarakat kita sebenarnya tidak butuh diajari, Ya. tapi butuh pencerahan. Pencerahan, ya. Nah, di sini ingin sekali saya mengulik kembali seputar esensi daripada suratul Fatihah untuk dalam tanda kutip yang perang batin ini. Ya. Silakan. Oke, jadi saya teruskan tadi bahwa kita mulai ihdinas siratal mustaqim itu sudah itu kita harus konsentrasikan itu adalah doa. Ya. Doa kita kepada Allah SWT. Allah berjanji siapa yang membacanya itu maka berdoa kepadanya, kepada Allah dengan ayat tadi terakhir itu, yang 3 ayat terakhir, maka kuberikan semua. Tapi bagaimana cara itu kita harus konsentrasi. Apakah sama kalau kita hanya membaca saja, tahu dengan kita menghayati, memahami apa yang kita baca seperti itu. Kalau misalnya kita hanya sekadar membaca saja, berarti tidak memberi bekas dalam hati kita. Tidak memberi energi positif. Karena hanya lewat lisan saja tapi tidak sampai di hati. Makanya ketika kita membaca, apa sebenarnya yang bagus, yang sebaiknya itu hati yang membaca, lisan yang mengeluarkan. Ya. Karena kalau lisan saja yang mengeluarkan belum tentu hati ikut. Tapi marilah kita mulai bahwa ketika kita membaca, hati yang membaca ini, di dada kita ini yang membaca, kemudian dilapaskan oleh lisan. Ya. Ya, karena itu sudah bisa connect, karena harus lahir batin. Ya. Jadi ketika kita membaca ihdinas siratal mustaqim, kita harus konsentrasi minta kepada Allah, ya Allah, tunjukkan jalan yang benar, yang lurus. Hati yang berbicara. Bukan mulut ini, mulut hanya mengeluarkan saja. Ya, hanya mengucapkan saja. Supaya ada kontak, karena Allah itu melihat batin kita, hati kita yang dilihat, bukan lisan kita yang diucapkan. Ya, apa yang ada dalam hati itu yang dilihat oleh Allah. Kemudian jalan yang lurus, jalan yang mana? Ghairil maghdubi alaihim, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Ya, jalan orang-orang yang telah diberi petunjuk. Siapa yang senantiasa diberi petunjuk oleh Allah? Ada 4 golongan. Pertama golongan Nabi dan Rasul Allah. Kemudian golongan yang kedua as-siddiqin, yang selalu berada dalam kebenaran. Ya, berkata benar, jujur, bertingkah laku benar dan baik, semuanya benar dalam sesuai dengan tatanan ajaran agama. Yang ketiga, kelompok syahid. Orang yang syahidi yang membela agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, kelompok orang-orang yang saleh. Orang senantiasa mendekatkan diri dari sayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini 4. Kalau kita selalu meminta yang keempat kepada Allah, insya Allah semoga Allah senantiasa membimbing hati kita, jiwa kita, supaya kita mendapat petunjuk sebagaimana kelompok 4 tadi ini. Dan kemudian dilanjut ayat tadi ini, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bukan golongan orang-orang yang dimurkai dan juga bukan orang-orang yang sesat. Jadi kita di sini akhir ayat ini kita diberi penegasan oleh Allah, kita berdoa meminta kepada Allah jangan sampai kita termasuk orang-orang yang dimurkai oleh Allah. Maksudnya dimarahi oleh Allah. Siapa itu orang yang dimarahi oleh Allah? Orang yang memiliki sifat-sifat seperti yang sifatnya orang Yahudi. Diabadikan dalam Al-Quran sifat Yahudi itu adalah pertama tidak ada kejujuran, ya, tidak transparan, selalu berbicara sesuai dengan kepentingannya. Jika ayat yang diturunkan oleh Allah kepadanya tidak memberikan keuntungan baginya, disembunyikan. Nah, ini yang itu termasuk orang disebabnya dia dimurkai oleh Allah karena tidak berkata jujur kepada umatnya. Kemudian golongan yang terakhir, golongan yang sesat adalah kita mudah dipengaruhi untuk jauh dari bimbingan dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Misalnya ada orang yang memprovokasi kita, di sana ada orang yang bisa memberikan kita keuntungan yang besar. Misalnya kekayaan yang mendadak, ya. Seakan-akan kita ini mengabaikan kekesalan Allah, kita lebih cenderung kepada makhluknya tadi. Padahal nyata, kehidupan nyata ini jelas. Kalau orang berbicara tentang kekayaan, kemudian dia memberikan resep orang supaya kaya, lihat dulu orang yang memberikan resep sudah kaya atau belum, ya, gitu. Kemudian sama dengan orang yang menjual obat-obat gemuk, kalau dia kurus jangan percaya, kan tidak cocok kan? Seperti itu ya. Nah, kita ini kan mudah terprovokasi. Ya. Kalau dibumbui-bumbui dengan gombal-gombal dan sebagainya, saya percaya padahal sudah realitasnya tidak jelas, tidak meyakinkan. Korban iklan. Kita hanya korban iklan seperti itu ya. Baik. Nah, ini penting. Kembali lagi tadi Pak Ustadz, mungkin belum sempat terjawab ini masuk ke pertanyaan dari para pemirsa kita seputar ini, perang batin. Ya. Kan banyak sekarang nih
tidak diapa-apai merasa tersakiti. Kan gitu ya, maksudnya kenapa tiba-tiba kok diam, tiba-tiba kenapa begitu kan. Nah ini bagaimana nih Pak Ustadz sebenarnya? Silakan. Begini ya, kan kita ini itu makanya karena dalam hidup kita ini, dalam diri manusia ada 3 komponen ya. Ada tubuh jasmani, ada rohani, ada jiwa. Jadi ada tubuh jasmani, ada rohani, ada jiwa. Ini jiwa inilah yang punya peranan dalam diri manusia. Jiwa ini yang punya peran. Jiwa ini ada 3 tingkatan, ada 3 macam. Ada namanya nafsu ammarah, jiwa yang selalu mendorong manusia berbuat kesalahan, selalu mendorong manusia berbuat kezaliman. Itu nafsu ammarah. Kemudian yang kedua nafsu lawamah. Nafsu lawamah ini kalau orang mendapat nafsu lawamah dalam dirinya, maka dia sudah mendapat sedikit pencerahan. Dia menyesal, selalu menyesal. Kenapa tadi saya itu memfitnah si An? Kenapa tadi saya membicarakan kejelekannya saudara saya? Kenapa tadi berbuat dan sebagainya? Itu ada muncul penyesalan. Berarti sudah ada cahaya petunjuk. Sudah ada istilahnya hidayah. Sudah ada hidayah. Kemudian yang ketiga nafsu mutmainnah. Nah inilah yang kita rindukan semua. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli ibadi wadkhuli jannat. Hai jiwa yang tenang, masuklah dalam golongan orang yang diridhoi Allah. Jadi kita sebenarnya menginginkan itu. Tapi karena manusia ini ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Karena itu tadi, karena kita membaca misalnya suratul Fatihah hanya di lisan saja, tidak disertai dengan pemahaman, tidak disertai dengan penghayatan, tidak dimengerti apa isinya, apa artinya, sehingga hanya lisan saja, tidak memberikan energi positif dalam kehidupan kita. Makanya penting sekali dalam hal memahami arti suratul Fatihah, karena suratul Fatihah ini 17 kali dibaca dalam sholat 5 kali sehari semalam, dikenal sebagai as-sab'ul mazani, artinya 7 ayat yang berulang-ulang. Kenapa? Apa rahasianya sehingga Allah memerintahkan kita membaca 7 kali? Ya, setiap membaca 17 kali dalam setiap sholat harus kita baca. Karena itu tadi kita butuh pertolongan Allah, ya, butuh pertolongan Allah dari segala godaan, gangguan, ancaman dan sebagainya. Itulah tadi ayat terakhir. Apa yang kita minta, insya Allah Allah akan senantiasa menerima doa kita kalau kita meminta dengan tulus dan ikhlas sesuai hati nurani kita, seperti itu ya. Oke baik Pak Ustadz, ini pencerahannya luar biasa saudara. Ini surat Al-Fatihah. Tidak sedikit di antara pemirsa saya pun menganggap bahwa kita membacanya karena kewajiban ketika sholat fardu gitu kan, dan kita tutup doa kita dengan Al-Fatihah. Itu kita cuma berpikir seperti itu, tapi ternyata ada keajaiban dan keistimewaan yang perlu kita pelajari lebih lanjut tentang keutamaan surat Al-Fatihah. Seperti apa? Saya masih akan segera kembali selepas ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ohar Manikam. Saya Sugiarto. Saya Trianti Sulaiman. Saya Uswatun Hasanah. Hadir di layar televisi Anda dengan suguhan informasi yang telah dirangkum tim redaksi kami. Kita mulai news update selengkapnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saudara pemirsa kaum muslimin dimanapun saat ini berada, terkhusus pemirsa setia TV Peduli, Majelis Ilmu Komisi Khusus Islami. Ini masih kita membahas bersama guru kita Bapak Ustadz Abdullah SAG MPD. Ini kalau beliau ini saya selalu merasa ini karena ayah saya juga namanya Pak Abdullah. Jadi sebuah kalau beliau hadir ingat bapak saya. Jadi baik, ini kembali lagi ke tematik kita seputar keutamaan surat Al-Fatihah. Ini Pak Ustadz, saya sendiri tadi sempat ketika komersial break, saya sendiri anak saya bilang begini, kayak Umi baru belajar Al-Fatihah, saya baru sadar ketika umur saya 35 tahun saat ini, ternyata ada yang miss dari makhrajnya, lafaznya begitu. Sehingga saya membuka-buka referensi termasuk dari almarhum guru kita, Syekh Ali Jabir, baru saya memperbaiki makhraj itu. Tapi di kesempatan ini, kesempatan yang istimewa, mohon petunjuk Pak Ustadz, silakan. Iya, terima kasih. Kita kembali ke suratul Fatihah ya. Kepada para pemirsa TV Peduli, kadang kita itu tadi saya sampaikan bahwa karena sudah dari kecil kita hafal sehingga seakan-akan tidak perlu lagi kita mengulang-ulangi, memperhatikan Betul. makhrajnya, panjang pendeknya dan lain sebagainya. Belum lagi kalau sholatnya dibaca buru-buru. Apalagi kalau cepat-cepat. Makanya saat membaca surat Fatihah itu afdalnya adalah ayat per ayat. Karena ketika kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, itu Allah langsung menjawab, hambaku telah memujiku. Jadi seakan kalau kita membaca surat Fatihah itu, Allah itu seakan kita berhadapan karena dia langsung membalas apa yang kita baca. Kita baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Allah menjawab, hambaku telah memujiku. Ar-Rahmanir-Rahim, hambaku telah bersyukur kepadaku, telah menyanjungku. Maliki yaumiddin, hambaku telah memuliakan aku. Itu selalu ada jawaban dari Allah. Ya, ada jawaban. Ini baru dari kalimat aja, belum lagi penyebutan huruf. Ini ada berapa kami ikut takzim dengan guru kita Kiai Syam ya, Syekh Amir Yunus dari Makassar. Ternyata kita sudah puluhan tahun membaca suratul Fatihah. Ternyata dalam suratul Fatihah ini bisa kita mendapatkan kesalahan 40 kali dalam suratul Fatihah. Jadi sampai 40 kali ini. Ini persoalan makhraj saja. Fatihah saja. Ya. Coba bayangkan kita kalau kita membaca al-ha dengan al-ha. Jadi ha dengan ha. Itu beda sekali artinya. Kalau kita membaca alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah, ya, Tuhan semesta alam. Tapi kalau kita membaca al-ha, ha besar, itu artinya kematian bagi Tuhan. Kematian bagi Allah artinya alhamdulillah. Ya, huruf ha besar kan? Pada mesti itu al-ha, ha kelek, ya. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Tapi kalau dibaca alhamdulillah, itu artinya kematian bagi Allah. Coba bayangkan, baru satu huruf.
Dan bagaimana kita bisa mendapatkan energinya suratul Fatihah kalau dalam pembacaan saja tidak benar? Nah, coba lagi ayat lain. Misalnya iyyaka na'budu, iyyaka bertasdid ya. Kalau huruf yang lain mungkin 2 y-nya, iya. Atau kalau tidak bertasdid ilayakana, iyakana tidak bilang iya, itu berarti juga artinya. Kalau iyyaka na'budu hanya kepada Engkau menyembah. Kalau iyyaka na'budu tidak bertasdid, itu artinya kepada cahaya matahari Engkau menyembah. Coba bayangkan artinya Pak pemirsa ya. Jadi kita surat Fatihah ini harus kita ulang-ulangi dan harus kita perbaiki makhrajnya. Ya, belum lagi dalam hal panjang pendeknya, tajwidnya, nah sebaru penyebutan huruf saja. Ya. Misalnya Rabbil ain di situ kan. Tapi kalau kita baca Rabbil alamin, beda juga artinya. Kalau Rabbil alamin, Tuhan semesta alam, ya. Tapi kalau Rabbil di situ penyebutannya huruf alif atau hamzah, artinya Tuhan bagi orang-orang yang berpenyakit. Coba bayangkan. Ya, Tuhan semesta alam dengan Tuhan bagi orang-orang yang berpenyakit, luar biasa. Ini baru kalimatnya Pak. Ya. Belum lagi yang lain. Ya. Saya sudah 5 malam, sudah 5 kali kita ditaslim membaca surah Al-Fatihah, selalu ada kekeliruan. Karena mungkin ada yang sedikit panjang, mestinya tidak panjang, ada mestinya yang panjang tapi tidak dipanjangkan. Itu semua belum lagi semua dikoreksi oleh guru kita. Belum lagi maracatul lafaz yang tadi, ya. H besar besar, H kecil. Waduh. Ya. Saya perlu belajar lagi. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Hi dengan kha. Misalnya rahim, kalau rahim itu merdu. Ya. Kalau rahim penyayang. Nah, misalnya Bismillahirrahmanirrahim. Nah, berarti bukan penyayang artinya merdu. Oh, berarti dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan merdu ya jadinya gitu kan. Iya. Makanya jadi salah dalam penyebutan makhrajnya berarti salah makna. Apalagi belum dipahami lagi artinya, belum dipahami lagi maknanya. Memang kita jauh dari makanya kalau ayat mengatakan innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, itu tidak ada salahnya. Cuma kesalahannya sama kita karena kita malas mengulang-ulangi dan selalu menganggap bahwa apa yang sudah dihafal sudah cocok nih. Ya sudah betul nih semua. Jadi dari kecil sudah begitu. Ya, dari kecil saya sudah hafal begitu, biarun begitu nih. Padahal lain penyebutan makhrajnya, lain artinya. Kalau lain artinya berarti tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Sementara sholat itu Allah bisa mencegah perbuatan mungkar, tapi karena tidak sesuai dengan bacaan kita, tidak paham artinya, tidak dimaknai kandungannya, akhirnya tidak mendapatkan apa yang sudah diinginkan. Karena itu tadi pentingnya kita mengulangi dan mengulangi. Jadi jangan berhenti belajar dan belajar. Betul. Kalau Ibu Eka tadi mengatakan anaknya baru belajar Fatihah, itu memang. Saya malah Pak yang dikasih tahu sama anak saya, Umi kok baru belajar Al-Fatihah katanya. Saya sudah jus kok Umi baru belajar Al-Fatihah. Karena seperti dikatakan Pak Ustadz ini benar sekali, betul sekali. Karena saya sendiri mendengarkan video itu, astaga saya salah sebut selama ini. Bertahun-tahun, 35 tahun saya salah sebut. Betul. Dan sudah puluhan tahun kita baca ini berulang-ulang. Betul. Dan mudah-mudahan setelah yang kemarin mudah-mudahan karena Allah, Ika tidak tahu jadi tidak berdosa. Tapi sekarang saya sudah tahu Ika berdosa kalau salah sebut lagi. Baik, izin Pak Ustadz sebentar kita jeda dulu. Saudara tetaplah bersama kami di Majelis Ilmu TV Peduli. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Harmanikam. Suradi Sugiarto. Saya Trianti Sulaiman. Saya Uswatun Hasanah. Hadir di layar televisi Anda dengan suguhan informasi yang telah dirangkum tim redaksi kami. Kita mulai news update selengkap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik saudara pemirsa, dan masih bersama kami seputar keutamaan daripada surah Al-Fatihah seperti itu. Tapi yang lebih saya excited sekali memang itu adalah mungkin selama ini memang ada yang miss, ada yang salah penyebutan dan salah sebut, salah artinya. Iya. Nah ini Pak Ustadz, mohon pencerahan lebih lanjut seputar segmen kita sebelumnya, silakan. Ya, kembali kami sampaikan kepada para pemirsa TV Peduli, khususnya teman-teman atau saudara-saudara kami yang sudah jadi imam. Kita ini sudah puluhan tahun ya membaca suratul Fatihah. Tapi setelah kita berhadapan dengan ahlinya, ahli qiraah membaca Al-Quran, ternyata kita masih banyak kesalahan. Oleh karena itu jangan kita jangan kita bosan-bosan mengulangi dan mengulangi. Ya, mengulangi dan mengulangi karena Al-Quran itu adalah kalamullah, bahasanya Allah, firmannya Allah. Salah kita menyebut hurufnya, salah maknanya, salah penggunaan, salah tidak mendapatkan kita energi dari Al-Quran. Oleh karena itu senantiasa kita ulang-ulangi apa yang pernah dihafal sudah puluhan tahun kita, seperti suratul Fatihah saja sudah berpuluhan-puluhan tahun kita gunakan, kita baca setiap salat, tapi ternyata masih sering kita mendapatkan kesalahan kemari setelah berhadapan dengan ahlinya. Ya seperti itu tadi, masih sering kita mendengarkan imam di kampung-kampung kita, di masjid-masjid kita membaca suratul Fatihah, kita bisa membedakan H dengan H. Ya. Kalau alhamdulillah itu tadi artinya bahwa kematian bagi Allah. Coba bayangkan kita mengatakan Maha Suci Allah, segala puji bagi Allah, alhamdulillah, segala puji bagi Allah, tapi karena kita salah menyebut huruf menjadi alhamdulillah, artinya berbeda, kematian bagi Allah. Ini juga biasa kadang sering kedengaran membaca suratul Fatihah, membaca iyyaka na'budu tidak bertasdid, langsung saya dibaca iyyaka. Nah itu jauh sekali berbeda pengertiannya. Kalau kita membaca iyyaka itu bertasdid, hanya kepadamu kami menyembah. Tapi kalau kita langsung membaca saja iyyaka tidak bertasdid, itu artinya kepada cahaya mataharimu kami menyembah. Coba ya kita bedanya arti. Jadi salah menyebut huruf, salah arti, salah makna, salah tentu tidak memiliki arti apa-apa. Jadi salat kita tidak mampu mencegah perbuatan mungkar. Kenapa? Karena bacaan-bacaan kita dalam salat itu tidak salah sesuai. Beli karcis. Ya salah. Isinya kita mau ke surga, ternyata yang kita baca jalanan menuju neraka kan? Seperti itu. Ya itu sangat penting. Karena ini bersih, saya sudah biasa naik pesawat, saya sudah biasa main-main di bandara. Ternyata setelah beli karcis harusnya ke Surabaya, nyasar ke Semarang. Ya seperti ini. Dalam membaca Al-Quran harus memang kita. Karena rata-rata kita semua, rata-rata seperti mungkin umur saya ya. Kita ini belajar otonom saja. Artinya guru-guru orang tua di kampung, guru-guru tidak pernah berhadapan langsung, menghadapkan bacaan kita langsung kepada ahlinya. Ya mestinya itu yang semestinya setelah kita menghafal satu surat, hadapkan kepada ahlinya. Itu apakah sudah betul bacaan saya itu belum? Ya, kita rata-rata ini semangat, coba baca aku ini, bagus mudah. Akhirnya yang panjang dikasih pendek, yang pendek dikasih panjang karena kita hanya mengikuti irama yang enaknya berdasarkan perasaan kita. Padahal dalam baca Al-Quran punya aturan-aturan tertentu. Baik, ini tidak bisa digantung, harus bacanya langsung. Ini harus panjang, bukan baca pendek. Kadang kita balik, mestinya panjang kasih baca pendek, kasihnya pendek kasih baca panjang karena menurut selera, yang menurut perasaan aku rasa kalau begini, padahal
Al-Quran tidak sama sekali tidak bisa kita menyesuaikan selera, harus sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditentukan. Ada adab-adab yang Ada berlaku. adab dan aturan yang mengikat ya. Ada tajwidnya, makhrajnya. Betul. Kadang ada orang bagus suaranya, bagus lagunya, tajwidnya kurang. Ada orang kadang tajwidnya bagus tapi suaranya kurang bagus. Jadi memang ini sangat dibutuhkan. Ada beberapa hal, pertama suaranya bagus, makhrajnya bagus, lagunya juga bagus. Kalau orang sudah memiliki ketiga-tiganya ini sudah syukur, gitu nikmat yang luar biasa ya. Karena begini ya, kalau tidak mendengarkan orang yang tajwidnya luar biasa bagus tapi karena lagunya bukan ahli tilawah, karena kita kurang sering mendengar. Seperti itu. Tapi ada juga kayaknya lagunya bagus sekali, suaranya bagus, tapi tajwidnya merdu sekali. Karena tadi persoalan selera. Iya, merdunya, suara bagus, tapi suaranya dihayati, makhrajnya, tajwidnya, waduh, tidak sesuai. Ini juga sangat memperhatikan kita. Oleh karena itu mungkin disinilah letak kenapa Allah belum menurunkan berkah daripada salat kita ini, belum mampu mencegah daripada perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam agama. Mungkin karena dalam pembacaan firman Allah ini kita belum benar ya, belum benar, sehingga salat kita belum diterima sepenuhnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita senantiasa mengulangi dan mengulangi, dan kita memulai dengan suratul Fatihah, jangan bosan-bosan mengulangi dan mengulangi. Apalagi sekarang ini sudah di media sosial, YouTube banyak. Betul. Banyak guru-guru kita di YouTube. Kita putar YouTube mana, imam apa yang kita mau dengar. Betul. Oh, kalau imam Arab Mekah ya begini. Madinah oh, lain lagi. Madinah begini. Jangan hanya lagunya kita dengar, tapi penyebutan makhrajnya. Karena tidak ada arti lagu kalau makhrajnya salah kan. Yang intinya itu penyebutan makhrajnya harus benar. Biar lagunya tidak terlalu bagus, karena begitulah termasuk juga karakter seseorang. Ada memang diberikan oleh suara bagus. Ada juga diberikan suara tidak bagus, tapi harus yang penting ini makhrajnya harus tepat dan benar, seperti itu ya. Dan salah satu hal menurut saya, mohon izin diluruskan Pak Ustadz kalau ada yang salah. Ini beberapa referensi yang saya baca bahwa memang surah Al-Fatihah ini memiliki keunggulan dan keistimewaan dibandingkan surah-surah yang lain. Bisa bayangkan hampir di setiap lini kehidupan, satu-satunya yang pasti tidak akan pernah terlewatkan ketika kita membaca doa. Tidak, coba kita, tidak ada yang tidak, selain Al-Fatihah tidak ada surah lainnya. Dia selalu ada. Dia selalu ada. Jadi ini doa dan keinginan kita dikabulkan dengan mengikut sertakan Ummul Quran suratul Fatihah dalam doa-doa kita. Bahkan mungkin di kesempatan yang lain, selain mungkin kita bertasbih, menyebutkan Asmaul Husna, ataupun mungkin bersalawat kepada Nabi, atau surah-surah Al-Ikhlas bisa kita baca. Saya kalau tidak bisa tidur surah Al-Ikhlas, tidak sampai 10 itu tidur saya. Ya. Saya tidak minum lagi obat-obat yang dulu ya, sempat kita agak saya insomnia dulu. Sekarang sudah tidak lagi. Tapi termasuk terapi bagus. Al-Fatihah, iya Al-Fatihah. Dan terakhir berkenaan dengan statement saya barusan, mungkin mari kita mengakhiri perjumpaan kita ini dengan membacakan doa, mengingat tinggal kurang lebih 2-3 pekan lagi kita masuk bulan suci Ramadan, dan semoga kita disampaikan dan dipanjangkan umur kita kembali bersua di bulan 1000 bulan. Insyaallah Pak Ustaz, silakan. Baca doa. Silakan baca doa. Oh iya, makasih pemirsa TV Peduli dimanapun berada. Insyaallah mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan, kesempatan oleh Allah, sehingga kita masih mendapatkan bulan yang penuh berkah ya, bulan puasa, bulan suci Ramadan, yang kita senantiasa nantikan kepada semua umat Islam, bulan yang penghulunya para bulan-bulan yang lain. Mari kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi mazid. Kama rabbana lakal hamdu wa yanbaghi li jalali wajhika karim azim sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lakunanna minal khasirin. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم إنا على ذكرك وشكرك عبادتك اللهم نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يا الله ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما
Allahumma ighfir lana wa liwalidina kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka qareebun mujibud da'wati ya qadiyal hajat. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Alaihim waladhdallin. Amin amin. Amin. Alamin. Insya Allah berkah bagi kita semua, dan yang ingin saya tarik sedikit kesimpulan dari penjabaran guru kita hari ini adalah mari kita sama-sama memperbaiki makhraj kita. Makhraj kita. Mudah-mudahan dengan itu kita tidak salah tujuan lagi. Seperti itu, karena kita sudah tahu cara menyebutnya, kemudian benar lafaznya, benar makhrajnya, sehingga apa yang menjadi tujuan kita tercapai sesuai dengan adab dan aturan yang diberlakukan, karena Al-Qur'an itu tidak bisa fleksibel. Memang dia sudah seperti itu, dan memang kita harus mengikuti aturan yang sudah ditetapkan seperti itu. Semoga kita semuanya diberikan hidayah. Jangan dulu, selain daripada makhraj diperbaiki, keinginan untuk membuka Al-Qur'an, jangan cuma Ramadan ya. Ini apalagi kita di Parepare ada forum cinta Al-Qur'an ya. Ini juga mudah-mudahan semakin subur, masjid-masjid juga semakin makmur, insya Allah di bawah kepemimpinan Bapak Wali Kota Parepare dan juga bimbingan dari Ketua FKMPM Parepare. Terima kasih Bapak sudah mewakafkan waktu dan ilmunya, insya Allah bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Baik saudara, saya mewakili teman-teman kurang bertugas mengucapkan terima kasih. Insya Allah berkah Jumat kita bagi seluruh pemirsa semuanya, dan saya akan berjumpa kembali bersama Anda di kesempatan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat menyambut akhir pekan bersama keluarga. Sampai jumpa.